Hai sahabat YouTuber, jumpa lagi dengan channel kita yang nggak penting ini. Karena slogannya channel ini tidak penting bagi Anda. Karena yang terpenting tidak dipentingkan, makalah cari yang terpenting. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana caranya menaikkan jam tayang dengan subscriber. Oke, tapi sebelumnya kita sambut dulu info kita. Oke, jadi teman-teman, saya hanya berbagi ilmu, bukan mengajarkan, bukan mendidik, tapi kita sama-sama berbagi. Apa yang pernah saya alamin, apa yang pernah saya kerjakan, apa yang pernah saya lakuin, saya bagi ke teman-teman, ya kan? Jadi supaya teman-teman tidak juga tidak masuk lagi ke sesuatu di per-YouTuban ini. Jadi teman-teman bisa langsung lancar, kan gitu kan. Saya hanya berbagi tips dan ilmu. Oke. Jadi saya mulai membuat konten lagi dengan banyaknya chat masuk ke Instagram, Facebooknya saya, terus ada di channel juga langsung, ya kan. Jadi makanya saya buat lagi konten ini. Jadi hari ini judulnya adalah tips tambah jam tayang dengan penambahan subscriber. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas ini itu adalah gampang-gampang susah sebenarnya. Gampang-gampang susahnya begini. Kita pertama kali berpikiran mau buat YouTube itu karena apa? Nah, itu yang harus dijawab dulu. Ya, itu yang harus dijawab dulu. Pertama kali buat YouTube tuh karena apa? Karena asik-asik, karena memang mau terjun di per-YouTuban, atau memang menyimpan dokumentasi kita di platform YouTube. Nah, itu harus kita pelajarin dulu. Nah, kalau tujuannya untuk menjadi YouTuber, nah ini nih tipsnya. Yang pertama, yang saya harus bilang adalah kamu buat konten harus jadi diri sendiri. Karena YouTube paling senang sama orang yang memang menjadi diri sendiri, apa yang dia suka dan apa yang dilakukan untuk channel dia. Itu ya. Jadilah diri sendiri, misalnya buat konten tentang buat konten tentang seperti ini ya, seperti ini, bagi-bagi tips atau tutorial, terserah. Nah, tutorial itu nggak mesti harus pintar. Apa yang kita tahu ya kita bagiin sama orang, itu tutorial gitu. Jadi apa yang kita tahu mungkin gak usah jauh-jauh lah ya, kita bilang Indonesia aja. Mungkin penduduk Indonesia belum tahu tentang hal yang kamu bisa. Nah gitu loh. Jadi yang pertama adalah jadilah diri sendiri. Yang kedua, buatlah channel kita itu berbeda dengan orang lain. Nah, berbedanya apa nih sekarang? Kan banyak channel-channel yang hampir sama. Misalnya seperti ini, channel Radio Jumat Tengah itu pembahasan tentang YouTube, tapi bukan hanya tentang YouTube saja. Juga channel ini juga ada, kalau kalian bisa lihat ke video-video sebelumnya, saya pernah ngundang orang datang ke sini untuk mengobrol tentang YouTube, juga ada, tentang yang lain-lain juga ada. Jadi ini semacam podcast tapi bukan podcast. Ini tempat untuk ngobrol, bahas sesuatu, bahas apapun yang menurut kita itu perlu dibahas, ya kan? Nah, berbedanya dengan channel orang lain itu karena ada orang yang memang buat channel seperti ini, ya kan, berbicara depan kamera, terus memberi tips, memberi ini, memberi itu, ada. Nah, kalau saya sih merasa diri saya berbeda itu ya saya menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, gitu loh, ya kan. Jadilah diri sendiri, buatlah berbeda dengan channel orang lain. Berbedanya
kita harus cari dulu channel yang sama dengan kita. Itu yang pertama. Cek apa yang mereka lakukan dengan channel mereka, terus apa yang mereka buat dengan video mereka, apa yang mereka lakukan untuk perkembangan mereka. Nah, itu yang harus kita cek. Ya, jadi kita nggak serta-merta harus buat channel itu harus begini, enggak. Ya, relax aja, santai aja. Buat channel itu nggak usah pusing-pusing. Kalau semakin kita pusing buat kontennya, stres, ya kan? Itu dia. Yang ketiga, sebagai YouTuber kamu harus jujur. Jujurnya, ya buatlah konten sesuai dengan kemampuan Anda. Itu jujur. Buatlah konten, jangan meniru orang lain. Ya, jangan meniru orang lain. Itu gimana ya kita bilangnya? Jadi bukan kayak video kita sendiri gitu loh. Misalnya kita lihat orang, dia bokep buat konten ini, aku buatlah besok ya gitu. Dan dengan ciri-ciri yang tidak berbeda. Ya, kamu boleh niru orang lain, tapi buatlah perbedaan antara kamu dengan orang lain itu. Oke? Jujur dan otentik. Otentik ya itu tadi yang saya bilang tadi. Buatlah channel Anda atau video Anda itu yang menimbulkan karakter Anda. Terus bagaimana Anda bisa membuat orang-orang itu subscribe channel Anda supaya Anda itu bisa menjadi motivator bagi dia. Oke? Nah, lanjut. Setelah Anda melakukan buat channel, buat konten, buat ini, buat itu segala macam, ingat satu hal, jangan pernah berpikir atau memikirkan apa kata orang lain. Itu yang akan membuat Anda itu tidak nyaman. Jadi teman-teman, belajar untuk jangan pernah mendengarkan apa kata orang, ya. Jangan pernah mendengarkan apa kata orang, ya. Karena semakin banyak kita dengar apa kata orang, semakin kita pusing nih. Mau buat konten apa jadi pusing, mau buat ini segala macam, semua katakan mau buat ini begini. Ya, terakhir channelnya amburadul, video juga amburadul kan, ya enggak? Ya kan? Nah, itu dia. Oke, lanjut lagi tips berikutnya. Buatlah konten yang memiliki arti dan tidak membuat orang yang nonton itu stres. Stresnya bagaimana ya? Begini. Channel Anda, orang tonton channel Anda itu dan dia akan stay di channel Anda sampai video Anda habis. Nggak membuat dia bosan, itu yang penting. Kalau dia channel kita itu kita nonton channel orang lain terus kita kayaknya nggak penting, skip gitu kan, di next kan, berarti itu bosan, ya nggak bener kan sih? Nah, itu stres. Lihat channel orang kok malah jadi stres gitu. Jadi jangan buat channel Anda itu yang membuat orang tambah pusing, ya kan? Jadi jelaskan tujuan video Anda. Lanjut, video Anda itu berguna apa tidak untuk dia. Ingat ya, di seluruh Indonesia ini banyak orang yang punya pemikiran yang berbeda-beda. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka itu menyukai video kita, ya enggak? Ya kan? Bener kan? Nah, itu dia. Jadi teman-teman, cobalah buat video yang memang menarik potensi yang menyukai channel kita. Bagaimana carinya? Banyak platform yang lain kan gitu. Kita hidup itu bukan sendiri. Sosial, kita berteman sama orang lain, kita tanya, hobinya apa? Hobinya, oh iya, aku punya channel ini, boleh kan? Silakan aja. Jadi kita nggak harus buat konten itu langsung udah buat di YouTube, langsung mengharapkan orang nonton gitu, nggak bisa. Ingat ya, nggak bisa itu. Nah, sudah ngerti ya sampai sana ya. Jadi buatlah konten yang mempunyai arti untuk orang lain dan juga tidak membuat orang lain itu menonton video Anda itu jadi stres, ya. Ingat, itu dia. Nah, terus lanjut.
tips yang lain, buatlah konten kaya akan arti. Kaya akan arti, memiliki motivasi, motivasi membangun gitu loh ya. Jadi saya pertama kali buat channel Radio Cempa Tengah ini ya sebenarnya mau sharing-sharing aja tentang apa yang saya tahu, tentang apa yang saya mengerti, ya, saya bagi-bagi ke teman-teman. Tapi ya mungkin ada kekurangan gitu, ada kekurangan yang memang mungkin disadarin atau tidak, ya maklumlah karena manusia kan gitu. Nah, saya pertama kali buat channel ini karena akan membagi ilmu yang saya tahu untuk teman-teman sekalian yang mau jadi YouTuber ya. Jadi teman-teman, untuk menambah jam tayang sama subscriber itu ya kita harus memilih kaya arti. Kaya arti, berguna sama orang lain, punya motivasi. Jadi teman-teman, buatlah channel yang memang orang nonton itu, oh iya ya, kenapa saya nggak buat kayak gini gitu loh. Oh iya ya, kenapa nggak saya melakukan seperti ini gitu loh. Ya nggak? Nah, kalau udah sampai di sana, mudah-mudahan channel Anda akan bagus. Jam tayangnya bagus, subscribernya juga naik, ya kan? Oke, kita lanjut dengan tips yang berikutnya. Yang ini yang sering-sering saya katakan di di video-video saya sebelumnya. Jadi YouTuber itu nggak boleh egois. Egoisnya bagaimana? Kita mau buat video, kita mau buat konten, terus kita upload ke platform YouTube. Lalu kita mau orang lain menonton video kita, tapi kita nggak mau nonton video orang lain. Nah, itu yang bahaya. Karena YouTube itu punya algoritma ya, algoritma tentang channel kita sendiri, algoritma dengan penonton, algoritma tentang keseluruhan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita udah buat video, kita harus tonton video orang lain. Kak, kemarin ada yang nanya, harus berapa jam kita nonton orang lain, video orang lain gitu. Saya cuma mengatakan begini, kita mau video kita ditonton orang lain, tapi kita nggak mau tonton orang lain punya. Salah dong, ya nggak sih? Salah dong. Kita nggak bisa kayak gitu. Bener nggak? Kalau menurut teman-teman benar, ya lakukan seperti apa saya lakukan. Ya nggak? Kita tonton video orang lain, biarpun tonton yang lain nggak sejenis sama kita, bebas. Pokoknya channel kita itu aktif untuk menonton orang lain. Kenapa? Karena di YouTube sendiri, platform YouTube sendiri, di channel kita sendiri memiliki pengaturan untuk kita bisa istirahat. Kalau nggak percaya coba cek deh di YouTube kita masing-masing ya. Buka dashboard, nanti itu ada peringatan. Nah, peringatan itu buka. Nah, dan di dalam itu diisi, kita bisa setting, kita mau nonton berapa jam, istirahat jam berapa, pembuatan konten jam berapa, dan sekian. Ntar cek aja deh kalau nggak percaya. Ya kan? Makanya YouTube menyediakan platform ini supaya kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Bukan kita buat channel, kita buat video, terus kita upload saja berharap orang mau menonton kita, menonton video kita, terus mau share video kita gitu loh. Pikir, kita nggak bisa jadi orang egois. Jadi YouTube itu bukan menyediakan platform yang membuat kita egois. Ya, ingat tuh. Ya, saya banyak jumpa teman-teman yang seperti itu. Terus nanti kalau nggak ada yang nonton video dia, jam tayangnya nggak naik, subscribernya nggak naik, dia ngomong, kayak mana ya caranya? Bingung kan? Lihat, kamu sendiri aja nggak mau habisin waktu kamu untuk menonton orang lain dengan alasan apa? Iya, paket mahal. Oh, sorry bro. Kalau kamu mau jadi YouTuber, kamu wajib menghabiskan uang kamu untuk paket, upload video pakai paket, terus ngedit video juga pakai paket. Enggak sih? Kalau ngedit videonya di laptop ya enggak lah. Tapi kan upload video juga habis paket kan. Setelah kita habis paket, kita mau orang itu menonton video kita itu habis paket gitu. Terus kita nggak mau habis paket untuk video orang lain. Salah dong, ya nggak sih? Ya kan? Nah itu makanya janganlah jadi orang yang egois. Oke, lanjut tips berikutnya.
jangan lakukan, ini yang paling penting nih. Ini yang paling dibenci sama YouTube. Ingat baik-baik. Jangan pernah lakukan sub for sub. Karena kenapa? Karena sub for sub itu sudah bisa dibaca oleh YouTube. Kalau nggak percaya, kamu bisa nonton video saya yang sebelumnya. Saya sudah bahas YouTuber pemula jangan melakukan ini. Nah, itu judulnya kalau nggak salah. Ya, jadi sub for sub itu sudah bisa dibaca dan sudah bisa ditayang ya. Penelusuran itu sudah ada sub for sub, sudah keluar tulisannya. Jadi teman-teman, jangan lakukan itu. Oke? Lanjut. Setelah itu semua Anda lakukan, kita sesama YouTuber, saya cuma mengingatkan janganlah pernah turun semangat atau down, ya kan? Ya 1-2 bulan, kemarin saya udah pernah bahas sih sama teman saya waktu saya undang datang kemarin. Ya paling kuat orang main ke YouTube atau pengen menjadi YouTuber itu start bulan pertama misalnya ya bulan Januari sampai bulan 6, bulan 7 lemes. Lemesnya karena kenapa? Subscriber yang nggak naik, jam tayangnya nggak ada, terus dia lemes karena apa? Gak ada yang menonton video dia gitu. Ya, kalau menurut saya sih ya semangat terus. Jadi di setiap channel saya itu ya ada komentar. Setiap komentar itu saya kalau misal ada teman-teman yang down gitu, saya selalu semangatin mereka. Semangat terus untuk buat konten karena kita nggak tahu kapan pastinya kalau channel kita itu berhasil, ya kan? Jadi berjuang terus supaya channel kita itu bisa naik terus. Oke? Jangan lupa ya, jangan sampai down. Ingat loh, ya kan? Nah, setelah itu semua jangan down. Jadi ya buatlah konten Anda itu semaksimal mungkin, ya. Semaksimal mungkin itu bagaimana Anda pengambilan videonya, bagaimana Anda pengeditannya, terus bagaimana audionya, bagaimana visualnya. Ya, itu penting sih bagi YouTube karena YouTube juga nggak mau semata-merta dia merekod video pakai handphone atau pakai apa saja langsung diupload ke channel, ya, tanpa ada editing, tanpa ada untuk unsur-unsur yang lain gitu segala macam. YouTube nggak bisa terima yang seperti itu gitu, ya kan? Mereka itu maunya sih, ingat ya, saya udah pernah bilang juga, YouTube lebih senang orang yang mengupload video itu yang sudah diedit, jangan tanpa diedit. Nah itu dia, jangan sampai nggak ada editingnya. Kalau nggak ada editingnya, bah kacau nih. Ya, jadi teman-teman, saya buat video ini untuk mengingatkan teman-teman kita saling berbagi ilmu. Jadi teman-teman juga bisa mengertilah kalau jadi YouTuber itu bukan serta-merta kita harus video kita harus ditonton sama orang banyak, tapi kita juga harus interaksi sama orang lain. Ingat, kita punya jiwa sosial, ya nggak, ya nggak, yo, kan. Nah, jadi tips berikutnya adalah tips tambah jam tayang dengan subscriber itu begini nih. Setelah kita buat video, terus kita harus tahu tujuan pertama kali buat videonya. Terus lanjut kita harus buat deskripsi, jangan deskripsi dulu deh. Thumbnailnya itu yang memang membuat satu produk yang membuat orang tuh lihat, kayaknya aku perlu ini gitu, ya nggak sih? Buat thumbnailnya itu yang memang membuat orang itu penasaran dengan video Anda, ya, penasaran dengan video Anda, terus dia klik, dia tonton, berguna tuh, nah dia subscribe. Setelah dia subscribe, dia punya teman-teman yang lain yang punya masalah sama dia share tuh videomu, ya enggak? Ya kan? Nah setelah thumbnailnya bagus, videonya oke, perlu juga description. Description itu adalah penjelasan tentang video yang Anda buat, ya.
Description itu adalah penjelasan tentang video yang Anda buat. Setelah itu di bawah buat tag boleh, nggak buat tag juga boleh, ya nggak? Kan karena ada yang buat description, sekarang panjang kali di bawahnya tag. TAG, terus bawahnya disusun. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mempermudah channel YouTube untuk merekomendasikan video Anda ke tempat orang yang memerlukan, ya kan? Description penting. Lanjut, setelah description wajib memiliki kata kunci. Nah, kata kuncinya tuh bagaimana, Bang? Buat kata kunci gimana? Gini loh, pertama kali kita buat video, kita pikirkan judulnya. Misalnya kita pikirkan pohon jambu tumbuh di ladang, misalnya gitu kan. Nah, kita cari di Google pohon jambu tumbuh di ladang. Nanti keluar tuh banyak tuh, ya enggak? Setelah keluar, kita cari yang paling banyak dicari orang. Itu kata kunci. Misalnya pohon jambu sekarang berbuah, itu yang paling banyak. Misal pohon jambu sekarang berbuah, oke, ambil description itu, ambil kata kuncinya itu. Berarti kata kuncinya apa? Pohon jambu. Ya udah, pohon jambu semua dimasukin kata kuncinya. Pohon jambu merah, jambu kuning, jambu ini, jambu apa, terserah deh. Pokoknya ada pohon jambunya, ya enggak? Itu kata kunci yang mempermudah YouTube untuk merekomendasikan video Anda kepada orang yang memerlukannya. Nah, kenapa saya tadi yang pertama kali mengatakan kita nggak boleh egois? Nggak boleh egoisnya karena apa? Kalau kita nonton video di YouTube akan tahu kita perlu apa. Misalnya kita sering dengarkan lagu. Nah, setelah kita keluar, besoknya kita buka YouTube lagi, dia akan merekomendasikan semua lagu aja. Paham nggak? Paham nggak? Sampai sini paham ya? Kenapa kita harus melakukan timbal balik atau sosial ya? Timbal balik. Timbal balik itu ya kita tonton video orang, nggak penting videonya sama dengan kita atau tidak. Kita kasih komentar yang baik, terus kita kasih like. Itu yang membuat YouTube itu, oh iya, si channel ini aktif. Makanya dia akan merekomendasikan channel kamu kepada orang lain. Atau buatlah description yang seperti tadi ya, judul, thumbnail, description, kata kunci. Setelah itu buatlah YouTube merekomendasikan video Anda di dashboard mereka atau di berandanya YouTube. Bang, beranda YouTube yang mana? Nah, bukanya di Google tuh. Kalau di handphone nggak nampak dia. Bukanya di Google, ya di laptop atau di handphone juga bisa, tapi dari Safari atau dari Google ya. Nah, itu nanti waktu kita buka channel kita tekan beranda, nanti kita akan dikeluarkan semua video, ya kan? Semua video yang memang direkomendasikan untuk kita tuh, ya. Jadi kita udah bisa milih, oh ini video yang sering aku cari gitu. Jadi itu dia. Nah, setelah kita melakukan itu, video kita itu akan direkomendasikan kepada YouTube akan merekomendasikan video kita kepada orang yang lebih memerlukannya gitu loh. Makanya supaya jadi jam tayang kita itu bisa naik dan juga subscriber itu bisa naik. Saya tahu, saya perlu video ini, saya perlu dengan pengetahuan ini. Ya udah, dia pasti subscribe dulu. Udah subscribe, dia pasti ada yang share kepada teman-teman yang lain. Jadi supaya lebih banyak, ya kan? Ingat ya, benar nggak? Nah, jadi kalau teman-teman dengan description yang saya kasihkan hari ini, misalnya ada keluhan atau apa-apa, silakan komentar aja di bawah, nanti akan saya balas. Terus nanti saya akan kumpulkan dari komentar yang lain-lain juga. Jadi hari ini saya buat konten karena ada permintaan sama teman-teman, Bang, kayak mana ya buat jam tayang itu tambah ataupun subscriber itu naik gitu. Nah, ini dia ya.
Jadi ada beberapa tips. Tipsnya adalah jadilah diri sendiri, jangan ikut orang lain, jangan copy paste dengan channel orang lain. Buatlah channel kita itu berbeda dengan orang lain, terus jujur, otentik, ya. Jangan mikirkan apa kata orang. Itu yang penting, ya. Buatlah konten Anda yang memiliki arti dan tidak membuat orang yang nonton itu stres, bro. Oke, ya kan? Buatlah konten yang kaya dengan arti, berguna bagi orang lain dan juga bermotivasi pada orang lain. Oke, yang ke berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, ingat ya, yang paling penting jangan egois. Lakukanlah nonton kepada orang lain. Jangan kita egois. Udah buat video, kita mau ditonton tapi kita nggak mau nonton. Sorry bro. Oke. Yang paling penting adalah jangan pernah melakukan sub-sub ya. Ingat, jangan pernah melakukan sub-sub, nanti YouTube akan tahu channel Anda akan di-banned. Ingat tuh. Oke, jadi teman-teman, itu sebagai tips saya untuk penambahan jam tayang dengan penambahan subscriber. Jadi channel ini dibuat untuk saling berbagi. Kalau misalnya ada yang tidak, ada yang kurang, ada yang berlebih, ya silahkan komentar di bawah ya. Nanti akan saya balas, saya akan cari tahu lagi tentang lebih banyak dan kita akan bagi lagi sama teman-teman untuk semua teman-teman bisa jadi YouTuber. Oke, sampai di sini aja channel kita hari ini. Nanti akan kita bahas lagi tentang yang lain-lain. Kalau ada usulan silahkan komentar, langsung tag atau cari Instagram saya ada di description, atau di Facebook saya ada di caption juga. Nanti komen inbox aja, langsung saya akan balas sebisa mungkin dan sepengetahuan saya. Oke, sampai di sini. Ingat slogannya, channel ini tidak penting bagi Anda. Yang terpenting tidak dipentingkan, makalah cari yang terpenting bagi Anda. Oke, salam YouTuber pemula.